Oke, teman-teman Purple Center, kali ini kita ingin ngulik lagu Semua Tak Sama dari Padi bersama band Reflect Band tentunya. Nah, dengan saya Hero selaku drum, kemudian John selaku keyboard, Kim Marley selaku gitaris dan vokal, dan Echo tentunya. Oke, nah seperti apa bermain musiknya? Saksikan video ini sampai habis. Ini band namanya Reflect, yang dimana isinya itu ada Kikin di gitar, terus ada Hero di drum, ada John ada di keyboard, ada Efray di bass. Ini band kebentuk 2005. Jalan ceritanya tuh sebenarnya ini dari berbagai genre beda-beda. Yang Hero main drumnya agak lebih punk, Eko mainnya agak lebih jazz, terus John lebih klasik main keyboardnya. Nah ini jadi satu nih, jadi nuansanya baru gitu. Cuman emang dulu banyak ditarik-tarik jadinya banyak yang stop nih. Kalau dari Eko sendiri gimana kok? Ini cerita nih kok Ya, bisa gabung sampai oke gitu nih. ya awal sih kita ketemunya nggak sengaja pada tahun 2005. 2005 ya. Iya, pas lagi ya burung lah. Band burung dara pada saat itu sih nggak kepikiran dengan pas ada festival ya, baru dah Iya. si Ucok ini kenalin ke teman-teman yang lain gitu, baru ketemu untuk semuanya tuh, baru bergabung dah ya kira-kira tahun 2005 lah. Iya. 2005. Kalau Hero gimana tuh? Ya teman-teman, awalnya sih kebetulan sama Ucok ini satu kursus musik dulunya, teman saya sebutkan. Nah, tapi dengan adanya kita latihan musik tentunya, itu memacu kita untuk membentuk suatu band tentunya. Nah, kebetulan Ucok inilah orang pertama yang mengumpulkan dari anggota personil Reflect Band. Jadi sampai dengan dari 2005 sampai dengan saat ini kita masih menjaga hubungan baik, komunikasi yang baik dan silaturahmi, dan kali ini kita ingin membawakan lagu-lagu nostalgia tentunya. Jadi mohon yang hobinya TikTok atau lainnya geser dulu. Oke. Kalau John gimana John? Ceritain. Gimana? Gue kalau ceritain sebenarnya tuh kisahnya itu gue bisa gabung itu sama ketemunya ini juga sih pemersatunya ini orang ini. Pemersatunya. Jadi gue tuh waktu itu lagi gue main musik, lagi main musik di luar musik inilah gitu. Terus tiba-tiba dia gabung sama teman gue nih si Ucok. Gue dikenalin sama Irul, sama Eko, sama temen gue atau yang Kikin. Nah, mereka yang nyatuin kita tuh. Akhirnya gue belajar. Dari situ gue belajar gimana caranya biar nyatuin si Rama, biar karena genrenya udah ceritain tadi kan genre kita berbeda-beda. Jadi gimana caranya biar kita nyatu itu aja sih. Tapi 2005 ya, ini 2005. Overall sih nggak ada yang terlalu sulit sih, karena emang satu sama lain emang saling ngebantu lah. Ya tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang lumayan lah buat belajar lah. Jadi buat teman-teman yang ngeliat nanti vlog ini, bukan kita jago-jagoan, tapi cuma nostalgia aja. Kita pengen bawa-bawain lagu lagi, yang penting bahagia.
Jadi untuk ngilangin penat ya, stres, boring ya, bagi gue musik itu suatu keindahan. Namun bukan hanya sebatas keindahan, tapi juga perlunya kebersamaan, yaitu suatu tim. Karena menjaga suatu tim itu sangat sulit sekali. Musik apa ya? Suatu anugerah sih sebenarnya, anugerah dari Yang Maha Kuasa yang apa ya? Ada sih sebenarnya di setiap manusia gitu, tapi emang tergantung bakatnya. Tapi emang amazing sih musik. Selain dari 12 nada itu udah ya mungkin tercipta puluhan juta atau ratusan juta musik ya. Iya, amazing musik. Buat gua musik itu karena gua pemain keyboard, ada tuts namanya hitam dan putih. Buat gua musik itu mengekspresikan kesedihan atau kesenangan kita. Dimana tuts hitam itu kalau gua anggap itu kesedihan, tuts putih itu buat kebahagiaan buat gua. Tapi semuanya itu gua jadi satu buat mengkreasikan bahwa semuanya itu bisa disatukan menjadi kebahagiaan buat kita. Jadi ekspresi kita menjadi terbaik, menggabungkan sesuatu yang bisa sedih dan senang itu bisa kita akurasi menjadi sesuatu yang indah. Musik bagi gue itu untuk hiburan dan melampiaskan emosi kita di saat kita sedih, di saat kita senang, atau di saat kita sedang menyukai seseorang, atau ya banyaklah pokoknya intinya lah tentang musik. Ya buat gue musik ya sangat melekat lah di kehidupan gue. Kalau buat gue sendiri, kenapa dinamakan refleks itu, kita lebih cenderung pada spontanitas. Jadi kita Berkarya. kadang improvement gitu. Jadi memang kadang ada yang ngulik, kadang improvement. Jadi kita biarkan mengalir skill kita. Awalnya ini kita otodidak semua. Jadi menurut gua dinamakan refleks ini adalah spontanitas kita dalam bermain musik. Yang penting kebersamaan. Kalau ada kebersamaan pasti musik pun jadi. Ya sebenarnya sih refleks itu ya, kalau gue sih ngartinya dulu ya bos ya, reflection, cerminan gitu kan, band cerminan. Tapi karena kita sering bikin lagu secara spontanitas ya, ya kita pakai refleks aja, pakai X aja sih, gitu aja. Kalau buat gua refleks itu gini. Sebenarnya udah dijelasin ya sama Iro sama Kiki, udah dijelasin lah, udah nggak jauh dari situ juga. Karena kita tuh awalnya ya punya ciri-ciri yang berbeda-beda dan kita nyatuinnya secara refleks gitu, refleks ya, secara refleks. Jadi spontan. Jadi kita maunya gimana nih? Lu maunya begitu begini, udah kita bikin begini aja gitu jadinya. Jadi semuanya nggak bisa nurutin apa yang lu mau atau gue mau, tapi kita bagaimana caranya spontan biar itu jadi satu irama lah gitu, satu kompakan buat kita tim musik gitu. Ya bagi gua refleks tuh bukan hanya sekedar musik aja gitu. Cuma kita Band. ya bukan sekedar band lah gitu ya. Iya, bukan hanya sekedar teman band juga. Maksudnya di luar itu juga kita di sini juga apa menjalin persaudaraan, silaturahmi, kekompakan gitu. Makanya terbentuk nama refleks tuh ya dengan cara refleks, maksudnya spontan lah gitu, spontanitas gitu. Mau bikin lagu apa secara kita mau latihan band juga secara spontan aja gitu, enggak direncanakan gimana. Ya menurut gue sih gitu aja. Kalau gue sendiri suka dengan dari dulu drum karena emosional gue itu tergambarkan melalui permainan gue di drum itu. Jadi lega lah gitu ya kalau kita main drum dengan energi, dengan speednya, terlampiaskan lah bisa dibilang begitu. Dan gue sangat menyukai sekali drum, dan kalau ngulik pun lebih dengar apa yang digetoknya, jadi lebih gampang nguliknya drum dibandingkan yang lain. Itu sih jujur aja. Kalau gua megang gitar ya karena senang aja sih. Rata-rata sih orang nyanyi lewat vokal ya. Kalau gua senangnya tuh kayak di gitar itu malah gitar yang nyanyi gitu. Jadi kayak pertanyaan dan jawabannya.
Ya, jadi asik aja sih. Ya sama jari kita juga ya mungkin bisa menari-nari ya. Itu aja sih kalau gua. Kalau dibilang musik, gue lebih suka keyboard karena selera sebenarnya. Dulu gue udah nyobain semua musik dan memang gue tertarik sekali dengan keyboard. Kenapa? Karena keyboard itu sesuatu yang menurut gue katanya gampang-gampang susah. Dan setelah gue pelajarin, jadi selera gue makin suka keyboard karena keyboard itu punya tekanan, punya bisa berbicara, kesedihan kita bisa berbicara tentang emosi kita sama harus semua musik, tapi selera, masalah selera sebenarnya. Gue lebih selera di keyboard karena gue ada hati di keyboard, itu aja. Ya kalau gue lebih suka alat musik itu ke bass. Kenapa gue milih bass? Senarnya gede ya. Tawa kan tebang senar. Bass salah satu alat musik penghubung ya kalau menurut gue antara drum dengan musik yang lain juga penghubung. Ya untuk ke gitar, ke piano juga bisa gitu ya. Nah itu juga ya sebagai inilah menurut gua sebagai penghubung di antara alat-alat musik yang lain. Ya begitu aja lah. Ya kalau gue sih dari dulu memang punya jiwa seni ya. Karya itu tidak hanya kita bermain musik saja, tapi karya itu ciptaan sesuatu yang memang keahlian kita yang kita luapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang tentunya. Nah tentu kalau ditawarkan untuk bermusik lagi, insya Allah selama ada waktu dan kesempatan sih gue siap-siap aja. Ya, kalau ada memungkinkan enggak buat berkarya lagi, ya sama sih. Ya kita kan semuanya udah punya kesibukan masing-masing ya. Mungkin kalau emang pada setuju ya tinggal bagi waktu aja ya. Iya. Ya, bagi waktu aja sih. Ya istilahnya tetap berkarya lah, bisa. Kalau gue buat musik itu, gue nggak musik itu talent, bakat gitu. Dan gue nggak akan pendem lah, karena bakat itu nggak semua orang punya. Dan gue nggak akan, gue udah 7 tahun vakum main keyboard, tapi Lu katanya betapa di gua gue balik lagi. Kenapa? Gue nggak mau hilang, karena bakat itu nggak semua orang bisa. Dan gue coba balik lagi dan gue pelajarin lagi. Dan kalau ada tawaran istilahnya kita main aja, ayo. Tapi kita samain waktu seperti teman-teman tadi bilang kan, bikin sama Bang Irul ngomong. Kalau emang musik kita nggak mungkin ninggalin, karena gue cinta musik gue suka keyboard dan nggak akan gue tinggalin sampai emang kalau kita ketemu waktu kita main bareng, nge-jam bareng, ayo oke gitu. Tapi karena waktunya memang tidak seperti dulu, jadi kita mungkin sedikit aja bertemunya gitu. Ya kalau gua juga sama sih jawabannya seperti yang lain. Jangan nyontek dong. Beda dong, kopi pasir plagiat. Ya kalau untuk masalah kreatif ya apa namanya untuk di musik ini sih, kalau kita semua waktunya pas ya kita bisa latihan bareng gitu, atau untuk ide-ide yang lain juga ya insya Allah lah. Kalau misalnya waktunya pas kita ada memungkinkan juga ya kita jalan aja gitu. Yang menginspirasi adalah awalnya tentu wanita ya. Karena cita-citaan saya pun juga awalnya dari patah hati. Ya mungkin ini cowok yang pernah patah hati ya, jadi membuat satu karya. Kalau nggak ada patah hati kayaknya nggak mungkin ada lagu ciptaan gitu. Lo gimana? Kalau gue sih Kalau ini terus terang pasti patah hati kan? Ini belum menikah nih. enggak, malah gue terinspirasi tuh kayak ini Ronaldinho. Bola. Iya, itu aja. Gue terinspirasi itu ke Ronaldinho dengan sama Neymar. Awal musik itu awalnya coba-coba. Dulu awalnya coba-coba. Nggak boleh, buat anak kecil nggak boleh. Nah itu iya. Gue pertama tuh seneng sama drum. Karena abang gue masuk drum, kata gue abang ada main drum nih, gue coba keyboard dan gitu. Akhirnya gue tertarik sama keyboard dan gue coba nguasain, coba gue pelajarin sampai akhirnya gue dikatain orang. Gue main musik itu bisa karena dikatain orang. Jadi buat
masukan juga buat teman-teman. Kalau kita pengen belajar sesuatu tentang musik, kan kita ngomong musik, kenapa lu bisa suka sama musik? Kadang kita baru belajar ada yang hina kita langsung down dan nggak mau belajar lagi. Tapi kalau gua dikatain orang, gua bilang gini dalam hati gua tunjukin sama lu, gua bisa. Dari situ gua belajar, ketemu orangnya lagi, gua bilang terima kasih. Kenapa? Karena kalau nggak dia ngatain gua nggak bakal bisa. Ya kalau gue pribadi sih main musik sebenarnya sih awalnya untuk ikut-ikutan aja gitu, untuk ya ikut-ikut yang lain lah pada zaman itulah gitu. Ya namanya anak cowok ya kan pasti demennya kan hobi band gitu, apa main band gitu kan, ngumpul ya sembari gayaan aja lah di pada saat itu. Ya begitu aja lah. Oke, thank you.